10.10.06 dan teman saya Bayu Gunawan NIM 2355201024. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang encapsulation. Encapsulation adalah salah satu prinsip dasar dalam pemrograman berorientasi objek atau OOP. Konsep ini menyarankan agar data atau atribut dan metode atau fungsi yang beroperasi pada data tersebut dirintas dalam satu unit atau objek. Encapsulation bertujuan untuk melindungi data dan membuat atribut kelas menjadi privat atau tersembunyi, sehingga tidak bisa diakses langsung dari luar kelas. Akses ke data hanya dapat dilakukan melalui metode getter dan setter. 2. Mengatur akses data. Menghindari perubahan data yang tidak sah atau tidak diinginkan dengan menyediakan cara terkontrol untuk mengakses dan memodifikasi data. Contoh encapsulation. 1. Atribut private. Pada kelas person, atribut name dan age diawali dengan dua garis bawah atau w_w_ yang menandakan bahwa atribut tersebut privat. Atribut privat ini tidak dapat diakses langsung dari luar kelas. Ini adalah penerapan dari encapsulation, di mana data dibatasi aksesnya untuk mencegah perubahan langsung dari luar. 2. Metode getter dan setter. Getter metode get garis bawah name dan get garis bawah g digunakan untuk mengakses nilai atribut privat, name dan age. Setter. Jadi set garis bawah name dan set garis bawah g ag digunakan untuk mengubah nilai atribut name dan age ag dengan dalam setter. Kita juga menambahkan validasi dan memastikan data yang diberikan benar, misalnya nama tidak kosong dan usia lebih besar dari 0. 3. Konstruktor. Konstruktor digunakan untuk menganalisis objek dengan nilai name dan age diberikan satu objek saat objek dibuat. Nilai ini kemudian disimpan dalam atribut private name dan age. 4. Menggunakan getter dan setter. Saat objek person dibuat, kita menggunakan getter untuk mendapatkan nilai dari atribut private name dan age. Menggunakan setter set, kita dapat mengubah nilai atribut private name dan age dengan validasi terlebih dahulu. Baiklah, saya akan membacakan tentang polimorfisme. Polimorfisme dalam konteks pemrograman berorientasi objek atau singkatan OOP adalah konsep yang memungkinkan satu fungsi atau metode untuk berperilaku berbeda tergantung pada objek yang memanggilnya. Dengan kata lain, polimorfisme memungkinkan kita untuk mendefinisikan metode yang memiliki nama yang sama di berbagai kelas, tetapi dengan perilaku yang berbeda tergantung pada objek kelas yang digunakan. Jenis polimorfisme. 1. Compile time polimorfisme, static polimorfisme. Terjadi saat kompilasi dan biasanya dicapai dengan metode overloading. Metode overloading menggunakan nama metode yang sama tetapi dengan jumlah atau jenis parameter yang berbeda. Yang kedua, runtime polymorphisme, dynamic polymorphisme. Terjadi saat program dijalankan dan biasanya dicapai dengan metode overriding. Metode overriding ketika kelas turunan menggantikan metode yang diwarisikan dari kelas induk untuk memberikan implementasi yang lebih spesifik. Oke, ini adalah contoh gambarnya. Yang pertama adalah metode overriding. Di gambar tersebut ini adalah tentang kalkulator. Kelas kalkulator adalah kelas induk. Definisi init self minta args itu adalah konstruktor. Di self number sama dengan args. Args itu adalah untuk menyimpan angka yang diberikan sebagai tuple. Yang kedua, div add self. Maka return from self number yang akan menjumlahkan semua angka yang diberikan dengan menggunakan fungsi sum. Yang kedua itu adalah objek dengan 1, 2,
1, 2, atau 3 parameter. Ya, objek pertama adalah kal C1 sama dengan kalkulator 5. Itu adalah angka 1, yang kedua adalah 5,3, dan yang ketiga adalah 5,3,2. Maka jika kita akan menggunakan print kal C TADD, maka outputnya akan keluar 5. Sekaligus yang kalkulator 2 juga 8, dan kalkulator 3 10. Oke, yang digambar sini adalah method overriding. Di sini ada tentang hewan. Kelas animal adalah kelas induk. Ya, definisi init self, name, variable adalah name. Jadi definition self, return self name, makes a generation. Yang kedua adalah kelas turunan dog, atau bisa dibilang adalah subclass atau kelas anak. Kelas dog animal, definisi init self, name, super itu akan memanggilkan dari kelas induk, tapi tidak menggunakan pemanggilan spesifik, karena akan dia pemanggil langsung. Jadi init name akan memanggil konstruktor induk. Definition self, return format self name bilang wolf, maka dia akan mengoverride metode soundnya. Yang kedua adalah kelas turunan cat. Kelas cat animal, definisi init self name. Super init name memanggil konstruktor induk sama yang kayak kelas dog juga. Oke, ini adalah fungsi untuk memanggil metode sound pada objek. Definisi animal, sound animal, print animal sound, maka dia akan memanggil metode sound sesuai dengan objek yang diberikan. Dog sama dengan dog, maka stringnya akan keluar anjing. Yang kedua cat sama dengan cat, maka stringnya akan keluar kucing. Maka kita akan menggunakan fungsi plus animal strip sound dog, maka outputnya akan keluar anjing bilang wolf. Yang kedua animal strip sound cat sama dengan output kucing akan bilang meow. Oke, hanya itu yang kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Terima kasih.